Oke, sekarang kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang LED array ya. Kalau di video sebelumnya itu penggunaan LED array yaitu common anoda dan common katoda. Nah, yang kali ini yang akan kita bicarakan kali ini yaitu implementasinya, terutama di 7 segment. Jadi ada dua tipe 7 segment di sini, yaitu common anoda dan common katoda. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, kita akan bahas kali ini. Yang perlu disiapkan seperti biasa, kita buka dulu Proteus ya, Proteus ISIS ya, punya saya ISIS 7 ini. Seperti biasa kita pick device, cari ATmega ya, karena kita memang akan menggunakan ATmega dalam praktikum kali ini ya. ATmega 32 seperti biasa. Nah, seperti ini. Double klik saja, ini masih loading. Double klik akan masuk di situ. Nah, dan kita gunakan 7 segment. 7 segment sepertinya digabung. Nah, 7 segment ini ada dua tipe ya, anoda dan katoda. Anoda itu ada penghubung di atas ini, nanti dihubungkan dengan listrik positif. Kalau yang katoda ada ground di bawah ini, nanti dihubungkan dengan listrik negatif atau ground. Silahkan pakai dua 7 segment ya, anoda dan katoda yang berbeda. Jadi kita nanti akan mempelajari perbedaan antara common anoda dan common katoda, terutama di 7 segment. Nah, silahkan ambil mungkin hijau untuk anoda dan merah untuk mana yang merah. Nah, ini ya, red untuk katoda, atau terserah lah ya, yang penting satu anoda. Di sini ada common anoda dan satu common katoda. Kalau sudah oke, jadi kita sudah punya dua tipe 7 segment yang berbeda di sini. Yang hijau kalau atas common anoda, yang merah common katoda. Nah, kemudian kita akan merangkai ya, merangkai si 7 segment ini. Rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi penyusunannya nanti seperti ini. Kemudian di samping ini sudah ada gambar bantuan ya, susunan untuk konfigurasi 7 segment secara umum, dan standarnya memang seperti ini. Jadi lampu atas ini atau LED bagian atas A, B, C, D, E, F, G seperti ini, dan ini ada H. Kalau nanti ketemu bentuk 7 segment secara fisik itu ada 8 pin ya. Kalau di simulasi ini hanya ada 7 pin seperti ini. A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. A terhubung dengan pin 0, B dengan pin 1, C pin 2 dan seterusnya sampai G dengan pin 6. Kalau bentuk fisik nanti ada H yaitu atau DP di gambar ini itu di pin 7 untuk titik. Kalau yang fisik nanti di praktikum kita di hardware software 2 nanti ketemunya dengan yang fisik itu ada sampai H. Begitu pula dengan yang common katoda di bawah ini, sama ya, A, B, C sampai G. A untuk pin 1, B pin 2 dan seterusnya sampai pin 6 di G, port di pin G. Nah, yang membedakan dari dua 7 segmen ini yaitu adalah tipenya. Common anoda yang terhubung dengan power ya, cari di terminal ya, terminal power ya. Kemudian common katoda terhubung dengan ground. Nanti seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di LED array common anoda dan common katoda, kalau common anoda untuk menghidupkan lampu di sini kita berikan logika 0. Sedangkan common katoda yang di bawah untuk menghidupkan lampu LED itu kita beri logika 1. Nah, untuk itu, untuk menyalakan si 7 segment, mari kita buka CV AVR-nya. Ya ini ya, CV AVR sudah kita buka seperti biasa. Kita bikin project baru, file, new project di sini ya, new project, yes. Nah, pilih AVR 8.
seperti biasa. Kemudian konfigurasi juga masih sama seperti LED array kemarin, yaitu hanya port C dan port D saja yang kita setting sebagai output, karena kita ingin menyalakan 7 segmen. Ini konsepnya sama persis dengan LED array, hanya saja susunannya yang berbeda ya, disusun sedemikian rupa sehingga LED itu menyerupai angka 8. Nah, ini di sini sudah muncul ya. ATmega 32, kemudian kita setting chipnya ATmega 32, clocknya 12 juta, ini saja nggak masalah. Dan portnya, port C kita set sebagai output dan port D sebagai output juga. Nah, kalau sudah, kita langsung generate program, save and exit ya. Mungkin kita simpan sebagai 02, kemudian sudah 01, 02 gitu ya. 3 file pertama .c dan 02 lagi, file kemudian .brc. Nah, di sini kemudian file ketiga .cwp ya, 02 sama. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Inisialisasinya kita cek lagi. Port C itu DDR-nya arahnya 1 atau output. Port D juga sama, DR-nya arahnya 1 atau output. Port A dan port B DDR-nya arahnya 0 atau input. Jadi yang kita gunakan hanya DDR-C dan DDR-D. Nah, untuk mempermudah kita split screen saja. Seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengkode si lampu ini. Yang pertama kita coba nyalakan semua untuk port C yang di atas ini, karena ini common anoda ya, common anoda, maka untuk menyalakannya kita harus berikan logika 0. Kita coba dulu apakah berfungsi. Port C sama dengan pakai biner saja ya, 0B. Nah, karena ini pin terakhir atau pin 7 ya, ini most significant bit di sini tidak dipakai. Nah, ini nilainya sembarang, boleh 0 boleh 1 ya. Untuk enaknya pakai 0 saja. Kemudian kita akan mengatur pin 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0, itu 0 semua, nyalakan semua. Itu. Kemudian pada port D, karena di situ adalah common katoda, maka untuk menyalakan kita kasih logika 1. Port D sama dengan 0B 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, untuk mempermudah kita mengcoding, saya beri ya bantuan, misalkan di sini pinnya, pin berapakah itu. Jadi ini pin 7, kemudian 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, atau hurufnya huruf di sini nggak dipakai ya, nggak dipakai. Di sini G, F, E, D, C, B, A. Nah, jadi urutan ini adalah untuk pin 0 atau huruf A di sini ya, dan seterusnya mundur ke belakang sini. Mari kita coba. Ya, tidak ada error. Kita buka di sini, double klik, cari filenya. Tadi punya saya namanya 02 hex ya. Oke, kita play, harusnya nyala semua ini lampu. Nah ya, benar, nyala semua lampu 7 segmen. Kalau kita coba kebalikannya, ini port C kita ganti logika 1 semua, yang dari A sampai G kita ganti 1 1 1 1 1 1. Dan di sini kebalikannya kita ganti 0 0 0 0 0 0 0. Harusnya mati semua. Kita compile dulu di atas ini. Ya, kemudian kita stop, kita play, harusnya mati semua. Ya, benar ya, mati semua.
Nah, kemudian kita akan coba membuat angka. Membuat angka, misalkan kita membuat seperti yang di sini. Angka 1. Angka 1 berarti hanya B dan C yang dinyalakan. Berarti di sini B dan C saja. Bagian ini yang dinyalakan, yaitu huruf pin ini, B, pin C, sama pin B dan pin C. Maka kita nyalakan. Untuk di sini yang common anoda, kita nyalakan pakai angka 0. Yang common katoda kita nyalakan pakai angka 1. Nah, coba kita generate. Ya, nah, stop. Oke, harusnya nyala angka 1. Nah, seperti itu ya. Serupa tapi tak sama, berkebalikannya atau negasinya antara common anoda dan common katoda. Kalau kita mau membuat angka 2 misalkan, 2 yang harus dinyalakan adalah A, B, G, E, D ya. Berarti kita set dulu ini mati semua. Berarti A kita nyalakan. Ya. A kita nyalakan, di sini 0. Kemudian B kita nyalakan juga 0, kemudian G, bagian G di sini kita nyalakan 0. Kemudian E, bagian E kita nyalakan 0. Kemudian D kita nyalakan 2 juga 0. Sedangkan di sini kebalikannya ya, yang 0 menjadi 1. 1 1 1, ini juga 1. Kita coba compile. Ya, lalu kita stop di sini dan play lagi, harusnya angka 2 muncul. Nah, seperti itu ya, angka 2 dan seterusnya. Nah, ketika kita masih mengoprek-oprek dengan bilangan biner seperti ini akan terlihat cukup mudah, tapi nanti ketika diubah menjadi heksa karena standarnya itu heksa, maka akan terasa perbedaannya ya. Jadi kalau kita pakai heksa seperti ini ya, kita buka kalkulator, kemudian biner untuk angka 2 seperti ini. Misalkan huruf angka binernya 1 0 0 1 0 0. Nah, ini untuk angka 2 di port C ya. Maka kita pakai heksa, yaitu di sini 24. Kita coba. Kita tutup dulu. Nah, di sini kita coba pakai heksa. Port C sama dengan heksa adalah 0x 24. Nah, seperti ini. Kemudian port D. Port D-nya nilainya berbeda ya, tidak sama. Kita clear dulu. Yaitu di sini 1 1 0 1 1 0 1 1. Nah, seperti ini. Nilai heksanya DB. Jadi port C sama dengan 0x DB ya. Seperti itu. Kita coba compile apakah benar. Kembali ke sini, kita stop, kemudian play lagi. Harusnya muncul angka 2. Ternyata error ya. Kita coba cek errornya di mana. Nah, ternyata tadi errornya di sini ya. Jadi port D-nya DB, kita coba di play, compile dulu karena tadi masih sama port C. Stop, play ya, sama ya, muncul angka 2 ya. Untuk port C-nya 0x24, sedangkan port D-nya 0x DB. Jadi tadi ada typo, kesalahan menulis di sini. Nah, kurang lebih itu ya untuk konversi bilangan. Nanti ini menjadi standar sendiri. Jadi kalau ada beberapa standar penulisan konversi bilangan tabel kebenaran, kita bisa cari 7 segment truth tabel. Nah, di situ ada standarisasi. Itu tergantung peletakan pin juga sih ya, tapi standarisasi penulisan bilangan. Nah, ini contohnya di sini ya. Jadi berbeda antara common anoda dan common katoda. Jadi silahkan explore
ya untuk pembuatan angka baik itu di common anoda maupun common katoda. Dan juga silakan dicoba-coba mau pakai NIM Anda mungkin ya, angka atau mungkin huruf. Jadi nanti diubah ke common anoda bagaimana hasilnya, diubah common pakai common katoda bagaimana hasilnya di angka heksa dan binernya. Baik, saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita di 7 segmen ini. Silakan kalian otak-atik lagi angka-angkanya, sesuaikan. Saya rasa tidak begitu sulit ya, hanya saja nanti butuh pemahaman perbedaan common anoda dan common katoda. Baik, terima kasih. Selamat ketemu di pertemuan berikutnya.